Tidak ada manusia yang tidak diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji. Walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu. Bisyai'im minal khawf, takut, wa naqsim minal amwal. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, was samarat, kering kerontang paceklik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Salat sudah, puasa Senin Kamis sudah, sedekah sudah, wakaf sudah, infak sudah, ngaji sudah, kok kena musibah juga. Banyak anak-anak muda ketika sudah hijrah komplain ke Ustadz. Ustadz, dulu saya ketika masih pacaran bisnis saya lancar, waktu masih nyabu hidup saya enak. Begitu hijrah dengar pengajian Ustadz, datang ke masjid, sholat, keluar masjid sendal hilang. Pergi ke parkiran, helm kena hujan. Untuk apa Allah uji kita? Halaman 12 nomor 4. Musibah diberikan Allah untuk membuat hamba-hambanya tidak sombong, mau berserah diri dan minta tolong kepada Allah. Rumah besar, mobil besar, istri, kantong besar, tabungan besar, maka dia tidak lagi ada ketergantungan kepada Allah. Allah uji. Nabi Musa alaihissalam tinggalnya di istana Fir'aun, penuh. Akhirnya Allah buat skenario bagaimana supaya dia keluar dari istana Fir'aun. Ada dua orang yang sedang kelahi, dilerai, dipisah oleh Nabi Musa, ngotot juga, ditinju Nabi Musa, mati. Kebetulan yang mati ini adalah rakyatnya Fir'aun. Ngamuk, terusir. Di saat terusir dia ingat kepada Allah. Nabi tidak pernah lupa pada Allah. Sedangkan Nabi saja pun diuji Allah, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam terusir dari kampung halamannya, dikejar-kejar. Dia masuk ke dalam tempat ibadah kafir musyrik, dihancurkan berhala-berhala. Mereka kejar, dinyalakan api unggun oleh Namrus, harriquhu, bakar dia. Api yang tabiatnya membakar, menghancurkan, merubah materi jadi debu, tak tersisa. Tapi di situ turun pertolongan Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, selamat engkau. Ketika kita sedang diuji Allah, dunia terasa sempit. Yang dulu banyak kawan berubah menjadi lawan. Yang dulu teman cerita sekarang sudah tidak mau. Bawaannya curiga. Bersandar kepada manusia akan binasa, bersandar kepada jabatan akan sirna, bersandar kepada harta akan hilang. Di saat itulah kita mengangkat tangan berkata yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Salat kita jadi lebih khusyuk. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha. Rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja datang cemas, datang ragu, datang ngeri, datang galau, sempit pikiran. Kalau mindset otak kita sempit, hati kita susah, jantung koroner datang. Jadi apa yang bisa menenangkan hati ini? Dekatkan diri kepada Allah, serahkan semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi
wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Serahkan pada Allah. Kelompok A, kelompok B. Yang kelompok A sholat, orangnya baik, zikir, nggak dapat ikan. Yang kelompok B nggak sholat, mabuk, minum khamar, ikannya banyak. Kata yang kelompok A, Tuhan nggak adil. Kita yang sholat kok nggak dapat ikan, mereka nggak sholat. Dia lupa bahwa yang sholat diuji kesabarannya, sedangkan yang tidak sholat sedang dipermainkan dengan Pak Ustadz, dulu saya sebelum hijrah bisnis saya lancar-lancar aja. Sekarang setelah hijrah ini sulit, susah. Dulu diuji dengan harta, kau tidak lulus. Sekarang diuji dengan kesulitan pun kau tak lulus juga. Emangnya Allah tidak tahu kalau kita ini layak atau tidak layak menjadi penghuni surga? Allah tahu. Lalu kenapa dia uji kita? Dia mau ngasih tahu diri kita untuk kita sendiri paham. Oh, sesungguhnya aku ternyata nggak lulus jadi penghuni surga. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Akhirnya kelompok yang sholat tadi nggak sholat subuh. Begitu nggak sholat subuh, mancing, langsung dapat ikan, dan perut ikannya dibelah, ada permata di dalam. Tuh, ternyata kalau nggak sholat dapat rezeki. Tapi ada satu yang ingat dia, Allah sedang menguji kita. Dia serta sampah permata, sampah dunia. Kenapa dia buang? Karena kita mendapatkan ini dalam keadaan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buangkan, mancing sekali lagi, sholat, taubat, mancing sekali lagi, dapat ikan yang lebih besar, permatanya lebih besar. Allah mengganti kesabaran, sabar.